Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, mengarang Al-Allamah Almarhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Adamishki, dan juga musahikhnya yaitu Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf. Kitab Mau'izatul Mu'minin yang berasal dari mulakhas atau talkhis atau yaitu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, pengarang Al-Allamah Almarhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Adamishki, dan juga kitab syarahnya atau tasrikhnya atau musahikhnya yaitu Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf, dengan yaitu tema yaitu membudayakan literasi atau budaya belajar atau budaya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi ulumi fid darin amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'allumi, keutamaan belajar. Amal ayatu faqaluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Maka hendaklah ini pada surat At-Taubah juz 9 ayat 122. Maka di sini artinya adalah, maka jika tidak segolongan di antara kamu adalah orang, satu golongan orang untuk memahami ilmu agama. Wa qalu azza wa jalla fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang ahlinya, orang yang ahli zikir apabila kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat juz 16 ayat 43. Wa amal akhbaru faqaluhu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Adapun yaitu keutamaan belajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah orang yang berjalan suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah orang, maka Allah Subhanahu wa taala adalah juga zat yang berjalan kepadanya jalan menuju surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepadanya jalan menuju ke surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anta ghadwa fatata'allamu baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raqatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh pada pagi hari kamu belajar satu bab dari ilmu, maka belajar satu bab dari ilmu itu adalah lebih baik dari kamu sholat 100 kali 100 rakaat. Subhanallah. Belajar satu bab dari ilmu itu lebih utama dari ibadah sholat 100 rakaat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat, setiap muslim. Dari kita semua ini adalah wajib mencari ilmu. Anak kecil wajib mencari ilmu. Ketika remaja atau dewasa atau tua, kita yang sudah tua juga wajib mencari ilmu. Atau dalam keadaan kita masih remaja, mahasiswa, ya, kemudian pelajar, kemudian anak kecil atau masih balita, juga semuanya wajib mencari ilmu. Kalau kita semua sudah mempunyai ilmu, maka ilmu kita harus kita tularkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kita ini, umpama ini, contoh kita ini orang yang ahli ilmu agama, maka kita ini harus mampu menularkan ilmu agama kepada anak-anak, kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada orang tua, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena mengajarkan itu juga wajib, belajar juga wajib. Jangan punya persepsi hanya satu-satunya yang wajib adalah belajar. Mengajar pun juga wajib.
karena ketika sudah bisa memahami ilmu, maka mengajar pun itu juga hukumnya juga wajib. Jangan punya ilmu kemudian ditinggal tidak mau belajar mengajar kepada orang lain, itu adalah juga berdosa. Maka di sini ada keseimbangan. Belajarnya juga wajib, mengajarnya pun juga wajib. Yang tidak tahu kita yang tidak tahu atau belum tahu atau kurang paham atau belum paham atau sudah paham atau sudah memahami, itu pun juga kita berkewajiban untuk belajar. Karena orang belajar ini adalah long life education. Sepanjang hayat belajar, sepanjang hayat. Sepanjang kita ini diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur, namanya kita manusia, diberi nyawa, diberi umur, maka kita semua ini harus tetap belajar. Belajar dengan guru, belajar dengan kiai, belajar dengan ulama atau dengan Pak Ustadz atau Pak Guru atau Pak dosen. Semua kita ini adalah punya kewajiban yang sama, yaitu belajar. Maka budayakan membaca di lingkungan kita masing-masing, membudayakan literasi, yaitu membaca atau menulis di rumah atau di sekolah atau di madrasah atau di kampus atau di masyarakat, di musola, di masjid, dimanapun, kita budayakan untuk membaca. Untuk membaca itu adalah salah satu pintu untuk belajar memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menulis juga salah satu sarana kita belajar untuk bisa menuliskan ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami bersama. Orang banyak tidak mau belajar karena merasa pintar atau sudah putus asa. Allah, saya sudah tua, nggak usah sinau, nggak usah belajar, ora usah datang ke majelis taklim, sudah tua. Atau anak-anak yang remaja yang sudah putus asa, sudah nggak perlu belajar, nggak perlu mengaji, nggak perlu sekolah itu nggak penting, mengaji nggak penting, belajar nggak penting. Ini salah, ini keliru. Atau orang tua juga, orang tua ini yang membentuk karakter anak. Orang tua, bapak atau ibu ini yang membentuk karakter anak. Anak bisa belajar atau mau belajar, itu juga mu'alaq tergantung kepada orang tua. Kalau orang tua terus mau belajar terus, anak pun juga semangat untuk belajar terus. Kalau orang tua sudah malas belajar, maka juga terbentuk kepribadian anak juga malas belajar. Maka ini perlu satu budaya literasi, budaya membaca. Di saat di rumah kita membudayakan membaca, anak-anak kita ajari membaca mulai dari dasar, kemudian setelah itu kemudian membaca lancar, setelah membaca lancar membaca cepat, kemudian memahami bacaan, membaca Al-Qur'an terutama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik, ya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini filsafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutabbatu bitilawatihi. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril yang apabila dibaca adalah menjadi ibadah. Kenapa Al-Quran khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamu? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan belajar Al-Quran dan mengajarkannya? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang terdiri dari berbagai sumber ilmu yang ada pada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu, di mana di situ terdapat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang yang kafir, kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Al-Qur'an juga mengandung ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu yaitu ilmu akhlak, kemudian ilmu sosial. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandung berbagai ilmu, ilmu alam, IPA, kemudian ilmu sosial, IPS. Di situ terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an juga mengandung di situ ilmu bacaan namanya ilmu qiraah. Di situ terdapat ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Di situ juga terdapat ilmu-ilmu yang di situ adalah ilmu tafsir dan seterusnya. Kita semua ini orang Islam itu harus punya ilmu yang tinggi. Harus bisa memahami Al-Quran, harus bisa memahami hadis,
Anak-anak kita juga biasakan untuk bisa literasi, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis. Jangan bangga ketika kita semua anak kita ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis. Kadang kita ini adalah orang yang sangat bangga ketika anak-anak kita bisa bekerja, dapat uang banyak, kemudian tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Kemudian hidupnya adalah dalam kemewahan, di situ adalah tidak menurut sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari budayakan di lingkungan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, membudayakan literasi, yaitu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama yang dirukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Membaca ini berarti ada proses, yaitu mulai mendengar, berpikir, kemudian berperilaku, kemudian hati. Ada beberapa proses dalam belajar, di antaranya melihat, mendengar, kemudian berpikir, kemudian masukkan dalam hati, masuk dalam perilaku ke dalam sehari-hari. Contohnya, kita ini belajar belajar tentang keutamaan jamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisabi'in wa isyrina darajah. Sholat yaitu sholat jamaah itu lebih utama pahalanya daripada sholat sendirian, terpaut dengan pahala 27 derajat. Di situ berarti ada beberapa ilmu. Pertama, ilmu hadis, yaitu kita memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisabin wa isyrina darajah. Kemudian ilmu hadis. Ilmu hadis di situ berarti kita memahami hadis itu. Hadis itu adalah hadis yang sahih, hadis yang benar. Hadis itu adalah hadis yang muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian memahami ilmu agama yang ada pada kandungan hadis di situ. Berarti kita ini memahami yaitu ibadah, namanya ibadah sholat. Memahami ibadah sholat berarti belajar ilmu sholat. Kalau belajar ilmu sholat berarti belajar dengan ustadz atau ulama atau kiai atau orang yang memahami ilmu agama. Di situ berarti ada proses kita semua membudayakan untuk belajar kepada orang lain. Datangi majelis taklim, datangi masjid, musola atau pesantren atau madrasah atau sekolah atau di lingkungan terdekat kita bisa belajar memahami ilmu agama. Kemudian kita memahami ilmu fikih, yaitu ilmu tentang ibadah. Di situ ada ilmu bagaimana kita melaksanakan sholat dengan benar. Kemudian hadis itu juga mengandung arti kita semua adalah orang yang istiqomah, hati yang baik, hati yang istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Biasakan sholat berjamaah bersama dengan anak, dengan istri di rumah. Yang bapak bisa membiasakan berjamaah di rumah dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Atau sebaliknya kita biasakan berjamaah di musola atau di masjid atau di lingkungan terdekat kita ada di situ ada dilaksanakan sholat jamaah. Berarti di situ adalah ada kebersamaan keluarga. Kita ini harus membentuk kebersamaan keluarga, integrasi antara orang tua, anak, istri. Orang tua yang namanya si suami mengingatkan si istri mendorong si suami, kemudian si suami atau ayah kemudian memberikan keteladanan kepada anak, ibu juga memberikan keteladanan kepada anak. Berarti di sini perlu integrasi, yaitu penyatuan yaitu kita semua bisa membudayakan literasi atau membaca. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang mencari ilmu di situ berjalan untuk bisa mencari ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka di sini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu adalah wajib. Bukan sunat, bukan makruh, bukan haram, wajib ala kulli muslimin. Kita yang menyandang orang Islam, maka di situ kita semua adalah wajib mencari ilmu. Mencari ilmu wajib berarti kita harus mendatangi majelis taklim, mendatangi yaitu belajar
kepada guru, belajar kepada ustadz, belajar kepada kiai, belajar kepada orang alim, orang ulama atau ulama. Kita semua yang punya anak berarti kita serahkan di lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran, berbasis hadis, berbasis pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam ada membentuk karakter kita semua, karakter anak kita semua, karakter yaitu keturunan kita semua, anak didik kita semua menjadi karakter yang baik karena belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama adalah yaitu menuntun ke jalan yang benar. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti tafaqu wa innal fika afdalu qaiti ilal birri wa taqwa wa afdalu qasiti. Ta'alam fa innal ilma, maka belajarlah. Ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu adalah perhiasan bagi orang yang mempunyai ilmu. Wa fadlun, dan menjadi ilmu adalah keutamaan bagi orang yang punya ilmu. Wa unwanun, dan pertanda illa pada orang yang belajar adalah pertanda. Wa unwanul likulil mahamidi, dan pertanda orang yang belajar ilmu adalah pertanda atau tanda termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi, maka belajar ilmu fikih, memahamilah ilmu fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidi, karena fikih itu adalah yang paling utama, petunjuk atau jalan yang paling utama atau pedoman yang paling utama. Ilal birri wa taqwa, fikih adalah jalan menuju kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu qaidi wa afdalu qasidi, dan tujuan yang paling baik adalah memahami ilmu fikih. Maka biasakan anak-anak kita ini adalah bisa memahami ilmu fikih. Wa qala Abu Darda, la'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Subhanallah. Imam Abu Darda berkata, sungguh belajar satu masalah itu lebih saya cintai bagiku daripada melaksanakan sholat malam. Min qiyami lailatin, dari melaksanakan sholat malam. Sungguh yang aku cintai bagiku adalah aku belajar suatu masalah daripada melaksanakan sholat malam. Abu Darda ini adalah orang yang alim, ya, sahabatnya termasuk sahabat yang alim, di mana dia itu sangat cinta dengan belajar. Maka budayakan literasi kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, yaitu belajar membaca supaya kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang memahami ilmu agama, orang-orang yang memahami ilmu umum, orang-orang yang pintar. Karena orang yang orang pintar itu adalah basisnya adalah literasi, yaitu membaca. Wa qala aidan al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Abu Darda juga berkata, orang yang alim dan orang yang belajar adalah orang yang dua-duanya adalah dalam keadaan barokah, banyak keberkahannya. Orang yang alim itu banyak keberkahannya. Orang yang belajar dengan orang yang alim itu banyak keberkahannya. Orang yang belajar tanpa alim, orang yang alim berarti tiada guru. Berarti belajar ini harus belajar dengan orang yang alim. Berarti kalau orang yang tidak belajar dengan orang yang alim, orang yang tidak belajar dengan orang yang alim artinya orang yang belajar tanpa sumber aslinya. Maka kita perlu belajar dengan sumber aslinya, yaitu orang yang alim. Orang yang alim itu bagaimana? Al ulama warasatul anbiya. Orang yang alim adalah orang yang menjadi pewaris para nabi. Orang-orang yang menjadi pewaris para nabi itu adalah orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami ilmunya Al-Quran, tafsir Al-Quran, orang yang memahami hadis, orang yang memahami ilmu hadis, orang yang memahami fikih, orang yang memahami usul fikih, orang yang memahami dasar-dasar fikih, kemudian orang yang memahami tafsir, kemudian orang yang memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Begitu seterusnya orang yang memahami tajwid, orang yang memahami makharijul huruf, orang yang memahami hukum agama. Ini adalah orang yang alim. Orang yang belajar, kita semua ini, anak-anak kita, biasakan belajar dengan guru secara langsung. Karena belajar guru dengan secara langsung berarti belajar dengan sumber aslinya, yaitu orang yang alim, orang yang pintar, atau bapak atau ibu guru. Orang yang belajar ini perlu, di sini berarti ada korelasi antara orang yang alim adalah orang yang belajar.
Orang yang belajar nanti bisa menjadikan orang yang alim. Kalau orang yang belajar berarti kewajibannya adalah belajar. Kalau orang alim kewajibannya adalah mengajarkan. Dia tidak hanya mengajarkan tetapi memberi keteladanan. Memberi keteladanan. Kita semua orang tua perlu memberi keteladan kepada anak-anak kita. Jangan hanya memerintah, jangan hanya memerintah, tapi yang paling penting adalah memberi keteladan kepada anak-anak kita. Maka di sini dua-duanya orang yang belajar maupun orang yang alim adalah orang yang dua-duanya orang yang sangat baik diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairun nasi la khaira fihim. Selain manusia, orang yang belajar, orang yang tidak mau belajar, atau orang yang tidak alim adalah la khaira fihim, adalah orang yang tidak baik baginya. Dalam arti tidak baik-baiknya adalah orang yang memang kurang sempurna, karena ibadahnya adalah ibadah yang kurang sempurna, karena memang mereka adalah tidak memahami ilmu agama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang diberi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu di antara kamu semua dengan beberapa derajat. Maka di sini biasakan para pemirsa, para musyahidin musyahidat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajarlah kita semua biasakan untuk berliterasi, membudayakan membaca. Amin Allahumma amin. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilmu afdalu minan nafilah. Imam Syafi'i berkata, mencari ilmu itu lebih utama dari sholat sunat. Kenapa lebih utama dari sholat sunat? Karena mencari ilmu itu artinya adalah orang yang mencari ilmu akan menjadi orang yang berilmu yang nanti manfaatnya kepada orang yang lebih banyak. Tidak hanya manfaat kepada dirinya sendiri, tapi juga manfaat kepada orang yang lebih banyak. Tetapi kalau sholat sunat itu manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Maka di sini ada kaidah usul fikih mengatakan al-muta'addi afdalu minal qasir. Yaitu amal yang manfaatnya kepada itu berimbas atau manfaatnya kepada orang banyak itu lebih utamanya amal yang manfaatnya kepada diri kita, diri sendiri. Maka di sini Imam Syafi'i sangat menghargai ilmu sehingga Imam Syafi'i mengatakan mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat nafilah atau sholat sunat. Wa qala fatul musolli rahimahullah alaisal marudu idamana ta'ama masyaraba wa dawa'a yamutu qalu bala qala kadzalika alqalbu idamana anhu ilma wal hikmata salasat ayamin yamutu. Imam Fathul Musolli Imam Fathul Musolli mengatakan tidaklah orang yang sakit itu adalah orang yang menahan makan dan minum serta menahan obat. Kemudian ia meninggal dunia. Kemudian orang yang menahan makan minum, kemudian menahan obat, kemudian yang asalnya sakit, kemudian ia adalah orang yang meninggal dunia. Kemudian mereka para sahabat berkata, "Ya." Kemudian Imam Fathul Musolli mengatakan, begitu juga dengan hati. Apabila seseorang itu adalah menahan hatinya dari ilmu dan seorang itu menahan hikmah dalam 3 hari, maka ia termasuk orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati ini adalah orang yang tidak mau belajar. Orang yang hatinya mati adalah orang yang tidak mau mengambil hikmah. Orang yang hatinya mati adalah orang yang tidak mau belajar untuk bisa memahami ilmu agama itu sampai dengan hatinya mati. Walaqad sadaqa fa inna ghada al-qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihi ma hayatu. Sungguh benar bahwasanya vitaminnya hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah maka hati menjadi hidup. Maka biasakan kita ini adalah orang yang belajar, orang yang mencari hikmah atau kebijaksanaan atau bijaksanya dengan belajar. Maka hati menjadi hidup. Tanpa belajar hati menjadi mati. Dengan belajar hati menjadi hidup, hati menjadi berkembang, hati menjadi dapat hidayah yang benar, hati menjadi bisa lebih baik karena dengan belajar. Kama anna ghoda al-hasadi at-ta'amu
waman faqada al ilma faqalbu maridun wa mautuhu lazimun walakinahu la yash'uru bihi. Seperti halnya bahwasanya vitaminnya jasad atau vitaminnya fisik adalah makanan. Orang yang tidak mempunyai ilmu maka sama halnya hatinya adalah hati yang sakit dan pasti dia adalah orang yang mati hatinya. Tetapi ia tidak merasa. Saya sudah pintar ini, sudah tidak perlu datang ke majelis taklim, belajar lagi. Selalu merasa pintar, tidak pernah belajar dengan orang lain. Ini menjadikan hati mati karena tidak mau belajar dengan orang lain. Orang yang tidak mau belajar dengan ilmu agama, maka di situ berarti termasuk hatinya adalah hati yang mati, meskipun dia tidak merasakan bahwa hatinya adalah hati yang mati. Maka hati yang sakit dan pasti termasuk hati yang mati. Orang yang tidak mau belajar agama berarti hatinya adalah hati yang sakit, kemudian hatinya adalah hati yang mati meskipun dia tidak merasakan bahwa hatinya adalah hati yang mati. Hubbud dunya wa syughlu biha abtala ikhsasahu. Kenapa hati seseorang bisa menjadi sakit? Karena cinta dunia dan kesibukan dunia menjadikan hatinya adalah hati yang mati, hati yang sakit, dan ia tidak merasakan bahwa hatinya adalah hati yang mati atau hati yang sakit karena cinta dunia dan kesibukan dunia. Fa na'udzu billahi min yaumi kashfil aghatai min kashfil ghatai fa inan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Maka kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yaitu hari dibukanya yaumul qada'i, yaitu hari dibukanya kesalahan-kesalahan manusia. Fa inan nasa niyamun wa idamatu intabu. Maka sesungguhnya manusia mereka adalah pada tidur. Apabila mereka mati maka mereka menjadi terbangun atau menjadi sadar. Seseorang manusia tidur karena mereka tidak berilmu. Manusia tidur karena termasuk banyak kesibukan mencari dunia. Manusia tidur karena termasuk kebanyakan yaitu mengandalkan dunia, karena cinta dunia. Kelak mereka semua ketika mati, kelak mereka akan sadar bahwasanya ilmu adalah penting. Karena kunci ibadah yang benar adalah ilmu. Wa faida matu intabahu. Apabila mereka semua adalah mati, ya, semua manusia adalah tidur, dalam keadaan tidur. Apabila mereka adalah mati, maka mereka baru bangun dari tidur, baru sadar bahwasanya kehidupan yang dia alami adalah kehidupan yang sangat merugikan karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar dengan ilmu agama. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a wa rafu'u mautu ruwatihi wa inna hadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bita'allumi." Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, hendaklah kamu semua, wajib kamu semua untuk belajar literasi membaca sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah, yang tua belajar, yang muda belajar, anak kecil belajar, remaja belajar, balita belajar. Mari kita semua orang Islam membiasakan untuk belajar, untuk berliterasi, membudaya literasi, yaitu membaca supaya kita semua menjadi pintar semua. Warafuhu mautu ruwatihi, hilangnya ilmu adalah matinya perawi-perawi ilmu, yaitu orang yang merawikan ilmu, orang meriwayatkan ilmu. Matinya ilmu adalah matinya ulama. Matinya ilmu adalah matinya orang para alim. Matinya ilmu adalah matinya orang-orang yang meriwayatkan ilmu, yaitu para alim, para ulama. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bita'allumi. Seseorang tidak akan dia adalah orang yang menjadi alim, karena sesungguhnya ilmu dapat diraih dengan belajar. Ilmu dapat diraih dengan belajar. Ilmu dapat diraih dengan membaca. Ilmu dapat diraih dengan berguru kepada guru, bertemu dengan guru untuk belajar dengan guru. Ilmu dapat diraih dengan mencari ilmu kepada orang yang alim. Amin Allahumma amin. Mari kita semua orang Islam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membiasakan untuk berliterasi, membaca supaya
kita semua, lingkungan kita semua, keluarga kita semua, anak-anak didik kita semua, anak kita semua supaya termasuk orang-orang yang ahli ilmu agama. Orang yang memahami ilmu agama berarti orang termasuk orang yang paling diberi hidup yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat baik, maka orang tersebut termasuk dipahamkan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yulhimuhu rusdahu, dan Allah memberikan ilham untuk kepadanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita semua untuk membiasakan literasi membaca supaya kita menjadi orang yang lebih pintar, lebih baik. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.